Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian ya, di masalah gunjang-ganjing tentang dunia pernasapan di tahun ini memang betul-betul sangat panas sekali antara dari kedua belah pihak, di mana sama-sama kuat, sama-sama kekeh untuk mempertahankan dirinya sebagai zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya tentunya kita jangan terlalu diambil pusing lah sebenarnya, karena kan pada dasarnya nasab itu ya keluarganya sendiri yang mengakui. Ngapain repot-repot? Meskipun orang lain tidak mengakui, toh ya kita tetap nggak minta makan ke mereka, kan begitu. Dan lagian apa gunanya kita ngaku-ngaku kalau memang itu bukan haknya? Dan kalau memang haknya, ngapain juga kita ribut-ribut? Artinya sampai nesu, sampai marah-marah, sampah serapah keluar. Ya ngapain juga, kita kan nggak bisa memaksakan orang tuh percaya kepada nasab kita. Dan ya orang nggak salah juga kalau ketika ada orang lain nggak percaya kepada nasab orang lain. Ini kan itu haknya mereka. Ya selagi mereka punya data, selagi mereka punya dalil, ya sah-sah saja mau ngaku keturunan siapa, kan begitu. Yang penting jelas, karena ya nasab itu ya bainallah, antara Allah dan orang yang punya nasab, ya antara kalau dia ngaku sebagai keturunan Rasul, ya di antara Rasul sama dia saja. Artinya bagaimana? Ya nggak perlu ambil pusing gitu. Tidak harus orang itu percaya kepada nasab kita, nggak harus. Dan tidak harus memaksa orang percaya kepada kita bahwa kita adalah zuriyah baginda Nabi. Artinya nggak perlu keluar ini kemana-mana, saya cucu Nabi, saya kecucu Nabi, ada dalam tubuh saya ada darah baginda Nabi. Nggak harus seperti itu. Karena bagaimanapun kemuliaan seorang itu bukan pada nasabnya, enggak. Kemuliaan seorang itu ada pada akhlaknya, pada takwanya. Karena intinya inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seorang itu ada pada takwanya, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling mulia. Beres sudah, nggak ada lagi itu. Bahkan kalau orang-orang itu kesana kesini bawa nasab, pengen dimuliakan, pengen ditinggikan derajatnya, ya justru itu sangat diragukan. Ngapain juga jual nasab untuk dihormati, kan ya jelas sekali hal semacam itu. Sama seperti kasusnya Sisilah yang ada pada keturunan daripada Sayyidina Hasan al-Ash'ari. Para ulama-ulama terdahulu itu sepakat mengatakan bahwasannya Sayyidina Hasan al-Ash'ari itu hanya punya anak satu, yaitu Muhammad al-Mahdi. Dan itu pun Muhammad al-Mahdi itu dikatakan tidak punya keturunan. Nah sekarang buktinya ada itu yang mengaku sebagai keturunan Muhammad al-Mahdi. Dan itu disahkan oleh Naqabah Ashraf Mesir, pimpinan daripada As-Sayyid Asy-Syarif Mahmud Asy-Syarif. Pimpinan Naqabatul Ashraf Mesir mengakui dan mengesahkan. Ya terus ketika ada orang nggak percaya, ya biarkan aja gitu. Ngapain repot? Kan tentunya toh antara keturunan Muhammad al-Mahdi sendiri dan juga keturunan daripada Muhammad al-Mahdi yang lain gitu. Bahkan di dalam kitab ini itu justru menarik. Ketika para ulama terdahulu, artinya ketika ulama terdahulu mengatakan bahwasannya Sayyidina Hasan al-Ash'ari, imam ke-11 daripada Syiah Imamiyah, itu dikatakan tidak punya keturunan. Muhammad al-Mahdi enggak punya keturunan. Tapi ternyata banyak ulama-ulama sekelas Al-Imam Al-Badawi, sekelas Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi, itu dikatakan nisbat kepada beliau. Ya coba kita perhatikan di sini dalam kitab Tadhkiratul Ansab ini. Tadhkiratul Ansab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang keturunan daripada para zuriyah baginda Nabi, khususnya yang turun ke daerah Asia Tengah, termasuk ke daerah Bukhara, ke daerah Pakistan, ke daerah India. Itu di antara keturunan Hasan al-Ash'ari.
Dan dalam kitab ini dikatakan Sayyidina Hasan al-Asy'ari itu punya anak 4, loh kan? Menarik kan? Di mana ulama-ulama yang lain mengatakan punya anak 1 saja, yaitu Muhammad al-Mahdi. Tetapi dalam kitab ini dikatakan bahwasanya Al-Imam Hasan al-Asy'ari itu punya anak 4. Yang pertama siapa? Ali Akbar. Yang pertama itu adalah mohon maaf, beliau dikatakan punya anak 1, Muhammad al-Mahdi. Yang kedua Ali Akbar. Yang ketiga Ali Asghar. Dan yang keempat Muhammad Ats-Tsaqafi. Loh kan? Dimana ketika para ulama-ulama yang lain mengatakan tidak punya keturunan, hanya punya anak 1, Muhammad al-Mahdi, itu pun gak punya keturunan. Tetapi ternyata ada ulama nasab yang mengatakan justru beliau punya anak 4. Gak tanggung-tanggung loh. Di antara keturunan daripada Muhammad Hasan al-Asy'ari itu adalah Syibauddin Naqsyabandi. Syibauddin Naqsyabandi itu adalah keturunan daripada Hasan al-Asy'ari dari jalur Ali Akbar. Dan juga Syed Ahmad al-Badawi, itu beliau keturunan daripada Muhammad Ats-Tsaqafi bin Hasan al-Asy'ari. Di mana ulama-ulama yang lain, artinya ulama-ulama nasab yang lain mengatakan beliau itu hanya punya anak 1. Tapi buktinya ada ulama yang menulis 4. Itu artinya bagaimana? Ya nggak masalah. Nah, perbedaan ulama kan gitu. Yang penting sudah ada yang mengakui, sebenarnya begitu sebenarnya. Yang penting ada yang mengakui, entah itu kebenarannya seperti apa, ya Allah alam. Karena Allah yang tahu dan Rasulnya yang tahu. Karena tidak ada kebenaran yang pasti. Yang pasti itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga menurut saya nggak perlu baper lah. Nggak perlu baper ketika ada orang tidak percaya kepada nasab kita. Ya biarin aja. Justru yang paling bagus itu ketika kita sudah diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang bagus. Perkara orang nggak mau mengakui ya biarkan aja. Perkara orang itu tidak mau percaya nasab kita ya biarkan aja. Sebenarnya seperti itu sebenarnya ya. Sebenarnya seperti itu. Ya nggak perlu ngeles gitu. Nggak perlu cari-cari pembenaran. Nggak usah. Ya cukup kita percaya, keluarga kita percaya, keluarga besar kita percaya dan diakui oleh keluarga besar kita, ya sudah gitu aja. Ngapain pusing-pusing mikirin omongannya orang? Karena kalau mikirin omongannya kapan kelarnya begitu. Ya teman-teman sekalian, itulah diantara perbedaan para ahli nasab di dalam menyikapi sebuah nama yang itu tidak ada pada zamannya. Ya demikianlah bisa saya sampaikan. Lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.